Jadi tidak secara langsung mengawasi, tapi diminta untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan umum yang berlaku. Artinya gini, Pak, saya bikin neraca, Pak. Sisi aset ada di sebelah kredit, Pak. Nah, salah itu. Berarti apa? Tidak membuat ya akuntansi sesuai dengan apa? Ketentuan umum yang berlaku. Begitu. Ya. Jadi hal yang pertama sudah ada kesalahan berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan. Begitu. Ya. Oke, dalam hal laporan keuangan yang disusun tidak patuh terhadap SHK, maka nanti apa yang terjadi? Sangat dimungkinkan bahwa ada sesuatu yang tidak dipatuhi, berarti potensi pajak juga nanti akan hilang. Ya, karena tadi saya katakan praktek akuntansi pajak itu adalah sebagian daripada praktek akuntansi secara keseluruhan atau komersial. Artinya kalau sudah secara keseluruhan salah, berarti kemudian juga untuk akuntansinya juga salah ya, begitu. Ya, salah dalam hal ini misalnya bukan salah karena penerapan ya, tapi karena mungkin perhitungan ataupun karena perlakuan-perlakuan khusus ya atau tertentu untuk itu. Ya, nah nanti harus dinikmati. Nah ini ya, jadi kalau kita lihat peta PSHK penghasilan, nanti ada pendapatan sama capital gain ya penghasilan itu ya, atau keuntungan. Ya kalau dari usaha ya nanti kita lihat bahwa ada apa yang berkaitan dengan apa pendapatan PSHK 23 lalu disempurnakan dengan PSHK 72, ada PSHK 34 ya ini kontrak konstruksi, PSHK 36 akuntansi kontrak asuransi jiwa dan seterusnya ini sampai PSHK 62 ya kontrak asuransi. Kemudian nanti ada operasi yang dihentikan atau sewa ya. Nah ini maksudnya adalah satu kegiatan atau aktivitas tertentu yang mungkin karena dijual atau tidak dilakukan lagi pemakaian atas aktivitas tadi, maka nanti termasuk operasi dihentikan. Ya, sewa juga ya, juga termasuk. Oke, kemudian ada capital gain ya, ini PSHK 1, penyajiannya sama kerangka konseptual pelaporan keuangan. Oke ya, kita lihat ya secara lebih dalam lagi. Nah ini, apa Pak bedanya penghasilan, pendapatan, dan keuntungan? Ya, ini di dalam kerangka konseptual ya, berbeda. Ya, penghasilan atau income itu Pak. Jadi kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Jadi kalau kita ngomong penghasilan atau income, ya Pak, saya melihat neraca perusahaan ini naik Pak asetnya. Loh kok tahun naik? Ya Pak, di tahun 2019 kasnya hanya 600 juta Pak, sekarang sudah 2 miliar. Aset tetapnya tadinya hanya sebuah mesin, sekarang udah 3 mesin Pak. Termasuk di sisi liabilitas Pak. Tadinya utangnya hampir 6 miliar Pak, sekarang tinggal 1,2 miliar gitu. Nah, efek daripada kenaikan aset, efek daripada penurunan liabilitas itu pasti berefek kepada kenaikan ekuitas. Ya, ingat ya, ekuitas naik itu bukan karena setoran modal ya. Saya sebagai pemilik perusahaan ngasih uang kepada perusahaan saya, suntik modal. Itu bukan termasuk penghasilan, nggak termasuk kategori itu. Oke ya, seperti itu ya. Jadi bisa kita tentukan di sana sebagai penghasilan. Di penghasilan atau income terdiri dari pendapatan, revenue, dan keuntungan. Apa itulah pendapatan? Nah, timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Ini sudah lebih rinci. Ya, misalnya kalau Anda sebagai wajib pajak, Anda melakukan penjualan, itu berarti Anda punya pendapatan.
Ya, Anda menerima bunga, itu Anda punya pendapatan. Menerima royalti atau sewa, itu juga sama, punya pendapatan. Ya, dan diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ya ke entitas, dan manfaat ini dapat diukur secara andal. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya kita bandingkan berkaitan dengan tadi ya, ini adalah pendapatan. Ya, jadi langsung bisa diukur ya. Oh, berapa nih penjualannya? Berapa ini bunganya? Berapa ini pendapatannya? Begitu. Oke, kemudian kalau keuntungan, Pak. Nah, coba perhatikan ininya, ya. Merepresentasikan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Contohnya apa misalnya keuntungan dalam ini? Ini hanya peristiwa-peristiwa khusus ya, tertentu. Misalnya dalam hal WP melakukan transaksi yang di sana transaksinya menggunakan mata uang asing. Lalu apa? Kemudian terjadi apa? Ya, yang namanya apa? Risiko kurs seperti itu. Nah, termasuk di sini keuntungan terjun, begitu. Ya, laba risiko kurs ya, begitu. Oke, ini dia tadi ya. Jadi ada penghasilan, ya, atau income terdiri dari pendapatan, revenue, dan keuntungan gain ya. Sementara kalau pendapatan ini diperoleh dari apa? Aktivitas normalnya ya. Misalnya apa tadi? Kalau saya sebagai perusahaan dagang, minimarket itu misalnya, saya melakukan penjualan itu termasuk pendapatan. Kalau saya sebagai usaha bank, saya terima bunga, ini juga termasuk sebagai pendapatan saya. Begitu. Dan tadi kalau keuntungan ya, gain itu tadi ya perubahan dalam nilai aset ya, kenaikan. Atau kewajiban penurunan yang dilakukan dari suatu selain proses penghasilan. Ya, seperti itu. Kayak tadi misalnya apa? Laba risiko kurs ya, risiko kurs. Gitu. Punya utang dengan nilai kurs $100.000 dengan kurs 15.000, lalu saya bayar, tapi ternyata kursnya waktu itu jadi turun. Ya, makanya itu apa? Dianggap sebagai keuntungan. Begitu. Oke, jadi pendapatan merupakan bagian daripada penghasilan. Ya. Oke, lalu gimana Pak? Penghasilan komersial versus fiskal. Ya, jadi Undang-Undang PPh mengenal penghasilan dalam arti luas. Ya, artinya apabila entitas telah mengakui seluruh pendapatan yang dijelaskan di atas, sesuai PSK 23 maupun PSK lain yang mengatur, maka menjadi objek PPh sesuai ketentuan. Artinya, kalau misalnya nanti kita melihat secara ketentuan PSK, mengatur di mana ternyata itu masuk dalam kategori penghasilan sesuai dengan apa undang-undang PPh, maka apa? Ya kita anggap sebagai penghasilan itu. Ya. Tapi kalau PSK mengancamkan ini penghasilan, tapi di undang-undang PPh tidak menyebutkan, ya berarti enggak. Kita koreksi nanti. Begitu. Ya. Oke, ini juga nanti berkaitan apa? PPN ya. Masih ingat ya? PPN terutang. Kapan? Ya, harus dihubungkan dengan apa? Saat pembuatan faktur pajak kan. Masih ingat ya? Kapan saat pembuatan faktur pajak? Mana lebih dulu antara penyerahan sama pembayaran kan begitu. Ya. Oke, silakan. Ada komentar?
Ada? Mungkin belum, Pak. Belum? Oke, teruskan ya. Sebentar. Oh ya, siapa? Anda mau nanya, Mas Agung? Iya Pak, Ya, ini silakan. Pak pas kebetulan di slide Bapaknya, kenapa ya Pak PPN itu dihitung sebelum diskon ya Pak? Yang mana? Iya Ini? yang ini Pak. Oh iya. Sebentar, ini kan belum saya jelaskan slide ini. Nggak apa-apa, nanti itu jadi pertanyaan Anda ya. Saya tetap jawab nanti. Tapi saya jelaskan dulu ya ini ya. Oke. Oke ya? Makasih Pak. Ya, makasih. Berkaitan dengan pengukuran pendapatan ya. Kalau di pajak, kita mengenal yang namanya apa? Kalau misalnya pengakuan pertama kali sehubungan dengan pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak. Contoh, saya menjual barang kepada pihak lain. Berapa harganya, Pak? 100 juta. Apakah itu pendapatan buat saya? Kalau dari akuntansi, iya. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah bisa 100 juta itu dikatakan sebagai nilai wajar? Oke, salah satu daripada nilai wajar itu, kalau misalnya apa? Ukurannya. Pak, ini wajar, Pak, 100 juta itu. Apa ukuran salah satunya? Salah satu aja. Ada yang tahu nggak? Nilai pasar Pak. Oh iya, maksudnya artinya ini wajar karena nilai pasar, misalnya begitu ya. Oke. Apalagi kira-kira, Mas Agung? Dibandingkan dengan hal lain yang serupa Pak. Harganya. Ya, dibanding hal yang serupa, itu juga tadi ya, nilai pasar ya, atau nilai wajar begitu. Ada yang satu yang perlu kita ungkap di sini. Apakah antara penjual dan pembeli punya hubungan istimewa apa enggak? Kan begitu. Ya kan? Ya kalau memang sudah tentukan nilai pasar, nggak ada masalah. Mau punya hubungan istimewa pun kalau nilai pasar ya ada masalah. Tapi sebelum itu kita uji dulu. Ini jual kepada siapa ini? Oh, kepada pihak yang punya hubungan istimewa. Masih ingat ya? Hubungan istimewa itu karena apa? Hubungan keluarga, ya nggak? Kepemilikan, ya, saham ya, 25% atau lebih. Yang ketiga apa? Ketergantungan teknologi ya, atau manajemen kan begitu. Ya, nah ini harus ditentukan. Ya, nilai wajar, lalu punya hubungan istimewa tadi, ya, itu ditentukan di pengukuran pendapatan. Oke. Kemudian Pak, bisa nggak Pak, pendapatan itu dikurangi Pak, dengan apa yang dijadikan sebagai dasar untuk menghitungnya, yaitu misalnya kalau ada diskon. Iya. Ya, pendapatan bisa aja kalau diskon. Tapi ingat, diskon juga harus ditentukan tadi ya. Wajar nggak ngasih diskon begitu. Misalnya diskon diberikan kepada semua pihak. Jangan pihak-pihak tertentu saja yang dikasih diskon. Kemudian pihak lain tidak dikasih diskon. Nah, ini juga perlu diukur atau dilihat lagi nanti. Lalu nanti berkaitan dengan contoh soal itu, coba Anda lihat ke sana. Ya, PT Sehat menjual barang kepada PT Semangat seharga 1 juta, kemudian dapat potongan harga 3%, dan memungut PPN 10%. Ya, PT Sehat mencatat pendapatan sebesar 100 kurangi 3%, sebenarnya 970 ya. Lalu tadi ya, pertanyaannya Mas Agung tadi. Ya. Kenapa itu kok PPN-nya 100.000 begitu? Ada bisa jawab nggak? Karena mungkin ada hubungan istimewa, Pak. Makanya DPP-nya tetap yang 1 juta, Pak. Oke. Bisa, tapi itu sepertinya kok nggak terlalu ini ya. Atau cash diskon mungkin.
Loh, ya kasih diskon iya memang. Benar itu kasih diskon. Yang perlu Anda cermati ini juga materi PPN ya. PPN, DPP-nya bisa berkurang karena adanya diskon apabila diskon itu dicantumkan dalam faktur pajak. Ya nggak? Iya kan? Iya, Pak. Iya. Jadi tadi menjawab ya, Mas Agung. Kenapa ini Pak kok tidak tidak berkurang PPN-nya? Ya, nggak ada penjelasan memang di sini, tapi bisa kita nyatakan asumsinya apa? Kalau tidak dicantumkan dalam apa? Faktur pajak diskon tersebut, maka DPP-nya tetap dari apa? Harga jualnya ya, begitu. Begitu Agungnya. Ya. Oke. Oke. Ya. Kemudian penjualan barang ya. Penjualan diakui jika seluruh kondisi dipenuhi. Ya. Risiko dari manfaat kepemilikan telah berpindah secara signifikan. Yang kedua, tidak lagi melakukan pengelolaan atau pengendalian efektif atas barang yang telah diserahkan. Serta jelas ya, ini jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Lalu manfaat ekonomi mengalir ke entitas, serta biaya terkait transaksi tersebut dapat diukur secara andal. Artinya ada biaya yang dikeluarkan. Ya. Nah ini maksudnya gimana Pak? Barangkali bisa saya contohkan begini. Ya, mungkin pernah tahu ya, kalau perusahaan pada saat melakukan penjualan, ada yang namanya syarat-syarat penjualan. Syarat dinyatakan bahwa penjualan itu telah dilakukan. Masih ingat? FOB destination, Franko gudang penjual. Apabila barang telah keluar dari gudang penjual, maka sudah terjadi penjualan. Ya nggak? Nah ini, risiko dan manfaat kepemilikan telah berpindah secara signifikan. Artinya memang sudah keluar dari gudang, tergantung perjanjiannya kan begitu. Atau memang apa yang menjadi barang itu sudah nggak lagi jadi tanggung jawab daripada si penjual. Sehubungan dengan apa? Pengelolaan misalnya. Ya, seperti itu. Contoh yang bisa diberikan sehubungan dengan pengakuan atas penjualan. Begitu. Oke, ada lagi nih yang lain. Ya, ini memang mungkin dari sisi apa yang menjadi perlakuan di akuntansi komersial ya. Bill and hold sales. Pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Ya, jadi ada pembeli merasa bahwa barangnya nggak usah dikirim dulu, Pak. Nanti aja, karena mungkin tempat saya masih belum muat, begitu. Ya, nah jadi nanti kita bisa menyatakan bahwa ada yang dilakukan oleh pembeli, kenapa dia punya alasan seperti itu. Ya, PT ABC mengakui pendapatan pada saat pembeli menolak hak milik. Jadi tetap ya, si penjual akan mengakui pendapatan. Jika kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. Atau barang sudah di tangan, teridentifikasi dan siap untuk dikirimkan ke pembeli pada saat penjualan diakui. Atau pembeli secara khusus menyatakan instruksi pengiriman ditangguhkan dan serta berlaku syarat-syarat pembayaran yang lazim. Oke, PT Terang menjual peralatan dapur kepada restoran Benderang sebanyak 1 miliar. Oh, itu 1 juta barangkali ya, karena di bawah 1 juta soalnya angkanya. Ya, kemudian apa? Dalam perjanjian, restoran Benderang meminta PT Terang untuk menyimpan dulu peralatan dapur tersebut di gudang PT Terang. Karena nanti dapurnya belum dilakukan renovasi. Nah, kemudian tagihan atas penjualan tersebut tetap diterbitkan ya. Dan penjualan telah diakui meskipun barang belum dikirim. Nah, nanti
kita akan jurnal piutang, ya, lalu pendapatan, ya. Nah ini, nah untuk PP-nya gimana Pak? Ini sebenarnya dua pilihan ya, bukan dibayarkan saja ya, tapi kalau ada apa? Penyerahan, tetap ya, di sana sudah muncul PPN, walaupun belum dibayarkan untuk itu. Ya, oke ya, seperti itu. Konsinyasi. Nah, mungkin pernah dengar kan ya istilah konsinyasi? Ya, mungkin yang ini teman-teman mahasiswi ini yang mungkin pernah kunjungi atau belanja di apa department store ya gitu ya, misalnya Matahari, Cahaya gitu ya kalau di Bintaro Plaza barangkali ya, atau yang lain yang sejenis, itu banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu itu yang titipan semua. Dan nanti di sini ada dua belah pihak ya, siapa itu? Konsinyor sama konsinyi ya. Jadi nanti di situ ada semacam perjanjian ya. Konsinyor sebagai pemilik barang nitipin barang yang mau dijual ke konsinyi. Di perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk dijualkan. Lalu nanti ada komisi yang dia terima. Ya. Pemilik yang memiliki barang kita sebut dengan konsinyor, sedang pihak yang dititipi kita sebut dengan konsinyi. Ya, kemudian pendapatan diakui oleh pengirim ketika barang dijual oleh penerima kepada pembeli. Ya, ketika barang dijual oleh penerima kepada pembeli. Pendapatan pihak penerima komisi. Nah, ini hubungan dengan apa yang menjadi kegiatan ini untuk PPH sama ya. Ya, tapi untuk PPN beda. Ya, karena walaupun di sana sudah disahkan tapi belum dibayar, maka sudah ada pemungutan PPN untuk itu. Ya. Sudah ada pemungutan PPN. Walaupun apa? Belum dibayar atau belum laku barangnya. Kan baru nitip, Pak. Tapi kan sudah diserahkan. Karena kalau sudah diserahkan itu apa maksudnya? Sudah ada penguasaan barang dari pihak yang menerima barang tadi. Ya, barang itu sudah dikuasainya. Maka disebut di sana ada penyerahan barang. PT Pecel Barokah menitipkan sambal pecel untuk dijual secara konsinyasi kepada PT Swalayan Harmoni. Harga sambal pecel sebesar 15.000 per pak. Dan PT Swalayan Harmoni mendapatkan komisi sebesar Rp3.000 per pak. Nah, pada bulan Agustus 2020, 100 pak. Maka pendapatan yang diakui oleh PT Pecel Barokah adalah ya 1,2 ya. Karena apa? 15.000 dikali dengan 100 dikurangi dengan komisi tadi ya, sebesar Rp300.000. Ya. Oke, itu dia. Ya, lalu kapan Pak terutang PPN? Tadi sudah saya jelaskan ya. Ya, saat adanya apa? Penyerahan barang tadi. Pak, kalau nggak laku Pak, barangnya gimana? Dibalikin. Dan nanti ada mekanisme yang namanya apa? Penerbitan apa namanya? Nota retur. Ya. Nota retur. Gitu ya. Masih ingat Mbak Ulan kapan nota retur diterbitkan? Saat adanya pembelian barang, Pak. Ya. Siapa yang nerbitin nota retur? Yang menitipkan barang, Pak. Loh, yang menitipkan yang dititipkan? Yang dititipkan, Pak.
Ya, oke ya. Ada notaris di sana. Oke, makasih Mbak Ulan. Nah ini ya contohnya konsinyasi. Ya, bisa Anda baca sendiri ya. Terasa mudah saja dengan peristiwa tadi yang sudah saya sebut ya. Ada juga itu disebut notaritur ya. Kanan bawah itu ada notaritur disebutkan di sana ya. Oke, sampai konsinyasi ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Sampai dengan konsinyasi. Tidak ada? Lanjut ya, kalau tidak ada ya. Oke, berikutnya ini masih pengakuan pendapatan. Ya, silakan. Siapa ini? Ilham. Ilham, Pak. Ya. Ya. Ya, maaf. Ya, silakan Mas Ilham. Terkait dengan slide nomor Hmm, 13, Pak. Ya, di situ saya bingung untuk PPN keluarannya. Untuk PT Bugar, di situ wajib membuat faktur pajak keluaran untuk pembeli sebesar 20 juta dan kepada PT Segar sebesar 2 juta. Itu kepada PT Segarnya atas apa ya, Pak ya? Bentar, pada tanggal 4 Juli yang mana? Silakan. Untuk berarti di paragraf yang kedua, Pak, pemberlakuan PPN konsinyasi. Dan Jika sebagai berikut. mengirimkan kosmetik ya, maka Segar wajib memungut pajak sebesar 200 juta kepada PT Bugar. Kemudian sebagai pajak keluaran ya, pajak dapat menjadikan pajak masukan bagi PT Bugar untuk yang ya, oke, terus pada tanggal berapa 10 Agustus ini? Pada tanggal Gimana? Pada tanggal 10 berapa? Agustus, betul, Pak. Ya, pada tanggal 10 Agustus PT Bugar wajib membuat faktur pajak keluaran untuk pembeli Ya. sebesar 20 juta dan kepada PT Segar sebesar 2 juta. 2 juta. Nah, kenapa? Ya, untuk PT Segarnya itu atas apa ya, Pak? Loh, kan komisi. PPN keluarnya. Oh, atas Fee itu kan atas, termasuk jasa ya. Oh, Yang memberikan jasa siapa? baik. PT Yang- siapa? Bugar kan? Berarti PT Bugar. PT Bugar sebagai PK, PT Segar sebagai PM kan?